semuanya, ketemu lagi sama aku Nisa di podcast Ngopi, ngobrol perihal sanitasi. Podcast ini berkolaborasi dengan YC Indonesia dan Sato by Lixil Jepang. Jadi ini adalah produk toilet yang tidak bau, bebas pemasangannya dan juga hemat air. Dimana ini adalah ruangan penuh cerita yang menarik, namun tetap santai. Dan dimana kita akan membahas cerita-cerita menarik tentang air bersih dan sanitasi yang seringkali orang masih anggap remeh gitu. Padahal dampaknya sangat penting untuk kesehatan kita sehari-hari. Nah, hari ini kita bakal bahas tentang isu yang nggak pernah dibicarain sama orang, yaitu tangki septik. Oke, jadi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu dari tim BioVisi, yaitu Sales Manager Bapak Riko. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Bu Nisa. Terima kasih kesempatannya. Iya. Gimana Bapak perjalanan dari ke sini? Lumayan ya, karena kita cukup jauh ya, nyebrang pulau tentunya. Oke, tadi Bapak udah nyobain apa, kuliner apa di sini? Kuliner Lampung enak sih. Tadi mulai dari ada coba nasi uduk juga. Iya. Enak. Oke, sebelum kita masuk ke produk ya Pak, mungkin kita boleh cerita sedikit nih tentang BioVisi. Apa sih yang melatar belakangi lahirnya perusahaan ini dan bagaimana peran dalam mendukung pengelolaan air limbah di Indonesia ini? Oke, jadi gini, BioVisi itu produsen tangki septik pertama yang punya 6 filtrasi. Nah, jadi latar belakangnya kita itu tentunya untuk pemenuhan gizi untuk ibu hamil dan pemenuhan ASI dan MPASI-nya, dan goals terakhirnya kita itu di air bersih dan sanitasi yang baik. Jadi gini, air itu sangat berkorelasi sekali dengan sanitasi. Kenapa? Dalam kehidupan sehari-hari kita itu hampir sangat membutuhkan air ya, mulai dari air minum dan air untuk aktivitas yang lainnya. Nah, jadi salah satu pengaruh dan masalah saat ini itu namanya kalau program di pemerintah itu ada namanya stunting. Nah, jadi stunting itu sangat menjadi prioritas saat ini karena sangat mempengaruhi di kualitas air yang kita gunakan sehari-hari. Mungkin sebelumnya kloset itu biasanya dia menggunakan yang konvensional, yang dia ada yang pakai precast, ada yang di bata gitu kan, di store. Nah, kita kasih solusi yang jauh lebih modern, lebih praktis dan lebih mudah penggunaannya tentunya. Nah, di sini ada miniaturnya seperti ini, tangki BioVisi, dia dengan 6 filter. Nah, jadi penggunaannya ini gampang, dia hanya tinggal digali. Udah digali sesuai kebutuhan diameter kapasitasnya, lalu ditanam di dalam tanah. Nah, dia tinggal diisi air penuh lalu bisa digunakan. Nah, jadi gini, keutamaan tangki bioseptik ini itu dia punya 6 filtrasi yang mampu mengolah dan menyaring limbah yang diolah di dalam ini, sehingga saat keluar ke ke resapan atau ke pembuangan itu dia sudah memenuhi syarat untuk diserap oleh tanah, atau bisa dibilang kualitas airnya sudah baik, tidak ada bau, tidak berwarna, dan tentunya pH-nya sudah baik untuk diserap tanah. Dari penjelasan produk ini sebenarnya saya juga, wah ini sangat luar biasa produknya, karena ini modern juga dan ini sangat penting juga untuk masyarakat gitu. Oke, ngejelasin tentang masyarakat, tapi Bapak masyarakat ini masih sangat awam nih untuk air limbah gitu kan. Nah, tapi dari pengalaman Bapak di lapangan itu tuh dalam edukasi masyarakat itu gimana? Betul. Jadi gini, tantangannya itu kan biasa terjadi karena dia biasanya belum tahu. Belum ngerti apa sih ya, biasa ini sejauh ini baik-baik aja, masih oke-oke aja gitu kan. Nah, kita perlu kasih gambaran dengan tentunya analisis data dan pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi di tempat lain yang belum terjadi mungkin di tempat mereka. Nah, lambat laun hal yang ditakutkan itu pasti akan terjadi apabila dia tetap mengabaikan sanitasi yang baik. Maka di situ kita perlu kasih mereka sugesti dan gambaran. Ini loh Bu, Pak, ya kan, atau adik-adik, manfaatnya kita memperbaiki sanitasi yang baik sehingga air yang digunakan sehari-hari itu udah sangat aman sekali. Nah, karena kalau tidak
tidak sanitasi yang baik, itu tetap dia akan mempengaruhi dari segi gizi ya, apalagi dari mungkin akan penyakit-penyakit yang akan uh, menyerang si masyarakat gitu kan, itu sih. Oke, oke Bapak. Jadi itu edukasi itu sangat penting ya Pak? Betul. Oke, nah ngomong soal penerapan nih Pak, jadi waktu itu saya mau sedikit cerita nih. Oke. Jadi waktu itu tim YSC Indonesia itu sempat mencoba menerapkan tangki septik biofilter dari biovisi ini. Oke. Nah itu tuh kita coba di daerah yang rentan banjir gitu, yaitu ada di Kelurahan Pesawahan, Bandar Lampung. Baik. Nah waktu itu emang sempat ragu masyarakat sama produk ini gitu. Nah terus pada tanggal 17 Januari kemarin benar di sana banjir. Nah ternyata terbukti itu tuh sistemnya dia bekerja, dia nggak meluap, dia nggak bocor. Jadi itu gimana Pak? Itu terbuat dari apa kok bisa gitu? Oke, jadi saya jelaskan lebih detail. Jadi tangki biovisi ini sudah didesain sedemikian rupa untuk menghadapi tantangan apa yang ada di dalam tanah. Karena kita nggak tahu namanya pergeseran tanah dan lain-lain, makanya dibuatlah dengan desain seperti ini. Kedua, kita gunakan bahan yang sangat bagus, bisa dibilang kuat lah ya. Nah, jadi ini nama bahannya sih LLDPE. Dia biasa seperti PE, cuma ini dia versi yang lebih kuatnya lagi. Nah, sehingga di tanah itu kan dia suka ada pergerakan, pergeseran dan lain-lain. Kalau dia keras sekali dan nggak kuat, dia akan rentan pecah. Kalau pecah, bocor sama aja kan, masuk ke tanah, keserap lagi, jadi nggak ada gunanya juga. Nah, kita menjamin hal itu tidak terjadi karena dengan bahan-bahan yang sangat proper tentunya untuk digunakan untuk kehidupan sehari-hari dan juga untuk lifetime yang cukup lama. Jadi bisa nggak meluap itu karena kita sedikit ada desain di dalam tangki ini. Nah, filtrasinya itu dia bisa mencegah hal-hal itu seperti air balik. Ya kan, kalau dari luar menggenangnya lebih tinggi, tentunya kan dia akan balik. Nah, kita biovisi tentunya sudah dibuat untuk menghadapi tantangan ekstrem seperti itu. Oke. Jadi ini sudah disetting biar dia tuh kuat lah ya sama kondisi ekstrem yang tadi gitu kan. Oke. Sejauh ini nih penerapan biofilter ini sudah biovisi ini sudah sampai kemana aja nih Pak? Sudah sampai di daerah mana aja? Udah. Ya, kalau bisa dibilang sudah se-Indonesia sih ya, di daerah-daerah khususnya di Pulau Sumatera kita ada, misalkan di Sumatera itu dia ada dimulai dari Padang, ya kan, ada di Lahat, Kabupaten Dairi, nah contohnya itu. Nah, kita ada juga di Kalimantan, di Indonesia Timur, seperti di NTT, di Maluku, di Halmahera, dan NTB. Nah, ada juga kita di Jawa Barat sendiri pun sangat banyak ya, kita ada beberapa tempat yang sudah menggunakan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi bisa dibilang penggunaan biovisi ini sudah menyebar. Karena gini, di berbagai daerah ini kan macam-macam. Dia ada namanya daerah dataran, ada nama daerah pesisir. Nah, biovisi ini kita punya satu produk yang belum ada di tempat lain. Namanya biovisi apung. Jadi dia bentuknya ada tambahan nih kalau Mbak lihat di sini nanti ini ada tambahan seperti bantalan. Itu fungsinya untuk mengapung, dia mengikuti pasang surut air. Nah, itu sangat cocok apabila untuk digunakan di daerah seperti perairan, pesisir. Nah, jadi dia tetap tidak akan langsung dibuang ke air atau ke sungai, tetap diolah dulu di dalam tangki ini sehingga airnya sekitar pun tidak tercemar dan mencemari. Begitu. Kalau yang tadi sudah Bapak paparkan itu sudah hampir menjangkau seluruh ya dari daerah pesisir dan dataran. Kalau untuk daerah pegunungan sendiri gimana Pak? Pegunungan tentunya sangat cocok juga ya. Balik lagi kan goals biovisi itu dia untuk menjaga kelestarian lingkungan, tentunya terutama di kondisi air ya. Soalnya gini, air itu bisa dibilang sumber kehidupan. Iya, benar. Minum kita pakai air, kita bebersih dan lain-lain kita pakai air. Apabila kita mungkin membersihkan badan atau mandi pakai air yang nggak bersih, itu kan pasti mungkin badan kita akan kena penyakit ya, minimal gatel gitu kan. Nah, makanya biovisi ini bisa digunakan dimanapun, di dataran, di pegunungan ataupun di perairan dia bisa digunakan.
Nah, tentunya di sini kan ada SOP, cara pemasangannya bagaimana yang baik, terus cara perawatan maintenance-nya, karena kita harus pikirkan juga dan edukasi juga untuk masyarakat atau pengguna bahwa tangki ini bisa awet lama tentunya, tapi harus dijaga juga. Mungkin dilakukan penyedotan mungkin 3 sampai 5 tahun sekali. Di kita ada namanya bakteri aktif tuh. Jadi gini, bakteri aktif pada dalam tangki itu tidak boleh banyak terkontaminasi deterjen. Nah, itu kalaupun terkena ya kita perlu kasih bakteri aktif mungkin di periode-periode tertentu ya. Dan tentunya di Biovis ini juga ada tempat untuk desinfektan atau klorin. Jadi air yang keluar dari tangki itu sudah melewati klorin dulu sehingga pH air dan bau dan warna dan lain-lainnya itu udah aman diserap tanah dan kita bisa maksudnya tidak beresiko lagi untuk penggunaan sehari-harinya. Nah, Itu nah ini produk ini dari pemaparan Bapak tadi ini sangat luar biasa dan dia juga udah bisa menjangkau semuanya dari semua. dataran, terus ada pesisir Betul. dan pegunungan gitu. Oke, tadi kan sebelumnya saya ingin mengetahui respon masyarakat. Lalu ini saya pengen tahu respon pemerintah gitu. Oke. Untuk Jadi gini, produk ini gimana? sejauh ini sih Biovisi ya, terutama di pemerintah ya. Di pemerintah itu sudah sangat trust sekali dengan produk kita, karena kita menjamin kualitas dari saat produksi sampai ke tangan customer, produk yang sesuai dengan spesifikasi dan gambarnya. Nah, jadi kita pun di beberapa daerah siap untuk dipotong tangkinya secara random. Jadi silakan mau potong yang mana. Jadi kita pastikan isinya dan spesifikasi tangkinya itu sesuai. Nah, jadi mereka sangat puas dengan produk kita. Balik lagi, kalau tidak ada kendala kan mereka juga akan senang. Berarti tidak ada komplain, tidak ada masalah tentunya. Nah, dengan tangki ini, apalagi masyarakat itu sangat senang sekali. Maksudnya dengan pemasangan yang sangat mudah, cepat, lebih hemat, dan tentunya dengan umur yang bisa lebih lama awetnya. Betul. Itu sih. Berarti ini udah di-approve sama pemerintah dan Sudah, masyarakat ya betul. pastinya. Oke, Bapak. Dan dia sudah bersertifikat BTS dari Balai Teknologi Sanitasi PUPR. Wah, luar biasa Betul. banget sih. Jadi semua pengolahan di dalam tangki ini sudah diuji di laboratorium, lolos uji dan bersertifikat. Oke. Betul. Oke, semoga harapannya produk ini semakin menjangkau lebih Amin. luas lagi, bahkan Betul. sampai luar negeri deh, Pak. Oh, siap. Oke, kita move ya, Pak. Oke. Kalau bicara tentang masa depan sanitasi Indonesia nih, apa peran yang ingin Biovisi terus mainkan dan apa pesan Bapak untuk masyarakat dan khususnya saya nih, generasi muda gitu, untuk pengelolaan air limbah di Indonesia? Kalau untuk masa depan tentunya kan kehidupan terus berjalan. Nah, mulai dari zaman ke zaman itu akan ada namanya perubahan teknologi dan sebagainya. Ya, mungkin contoh kayak seperti AI. Sekarang sudah bisa, kita edit-edit gambar gampang sekali. Nah, tentunya dengan video Biovisi ini. Jadi Biovisi ini akan terus berinovasi, terus mengikuti perkembangan zaman, bagaimana dia bisa menyelesaikan dan menghadapi masalah-masalah apa, khususnya di pengelolaan sanitasi yang baik. Nah, tentunya kita terus berupaya untuk bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat tentunya untuk sama-sama bisa menjaga air tanah kita tetap dalam kondisi baik. Oke. Itu sih. Oke, luar biasa banget dari cerita Bapak ini. Mungkin saya bisa menggarisbawahi ya Pak dari obrolan kita hari ini. Kalau misalnya tangki septik ini bukan sekedar tempat untuk buangan tinja aja, Betul. tapi bagian penting dari sistem sanitasi yang membuat air itu tidak tercemar, bahkan di wilayah yang paling rentan sekalipun. Oke, terima kasih ya Pak. Semoga Terima kasih, obrolan Bu Nisa. ini menjadi motivasi untuk kita dan inspirasi untuk Baik. masyarakat khususnya untuk generasi muda. Betul. Tentunya kita harus peduli sama, terutama dimulai dari lingkungan tempat tinggal kita, bagaimana kita menjaga air untuk tetap baik. Karena balik lagi, air itu sumber kehidupan kita dan digunakan setiap hari oleh kita dan keluarga. Seperti itu. Oke.
Oke, Sobat Kopi, tidak terasa obrolan kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih kepada Sato by Lixil Jepang yang sudah memfasilitasi podcast kita pada hari ini. Yang masih kepo nih sama produknya, boleh cek link di bawah ini ya. Dan jangan lupa untuk terus follow akun Instagram YSC dan subscribe YouTube YSC. Bye-bye!